tasawuf akhlak. Ya, tadi Ustaz Maulana sudah menyebutkan ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlak. Itu pembagian orientalis. Kalau kita nggak bagi begitu, ya. Kalau kita membagi tasawuf dua, ilmi nazari, ilmi amali, dua. Ini pembagian saya. Ya. Imam Abu Ali Al-Farmani, silakan dicek kalau sudah baca Ihya Ulumuddin semua, nanti ketemu nama beliau di situ. Ya. Itu orang yang disebut dalam silsilah Thariqah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya Ismul Jalal, menyebut nama Allah, Allah, Allah di kalbunya. Itulah amalan dari ayahnya Buya Hamka yang bawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat. Murid-murid beliau yang datang ke sini, ke Medan, murid beliau datang kemana-mana, itu yang menyebarkan Muhammadiyah sampai ke Singapura dulu. Murid-murid dari Haji Rasul mendirikan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadha wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh yang berkah Allah, semoga dalam berkah dan Allah SWT. Amin. Judul nama masjidnya agak lucu, Al-Ikhlas Taqwa. Sepertinya ada sejarahnya di belakang. Karena kalau secara uslub bahasa Arab, Ikhlasun Taqwa, bukan Al-Ikhlas Taqwa. Ya. Semoga ini jadi simbol persatuan. Amin. Kalau di Jawa itu ada NU Muhammadiyah, kalau di Medan Wasiliyah Muhammadiyah. Yang bawa Muhammadiyah orang kampung saya. Buya Hamka akidahnya Asy'ariyah. Dia tulis tentang sifat uluhiyah. Maka orang Muhammadiyah harus ikut akidah itu. Berdiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan, mas kecilnya itu juga berakidah Asy'ariyah. Bedanya fikihnya, jika Wasiliyah itu bermazhab Syafi'i, kalau Muhammadiyah tidak anti mazhab tapi tidak terikat mazhab. Ini tolong dibedakan, ya. Kalau ada orang Muhammadiyah anti mazhab, dipecat dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak ada namanya ajaran Muhammadiyah itu mengarah kepada membatalkan mazhab, cuma tidak terikat mazhab. Itu aja bedanya. Kenapa kan begitu? Waktu Syekh Ahmad Dahlan berdakwah di Jogja itu kampung orang-orang istana keraton, bukan kampung santri. Maka tidak mungkin beliau mengatakan kepada umat dalam kitab Al-Qadimi, dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Minhaj, tidak mungkin. Orang tanya, Pak Kiai, dalilnya mana? Maka Pak Kiai langsung carikan ayatnya, langsung carikan hadisnya. Pola ini kemudian membentuk apa yang disebut sekarang Majelis Kaji Muhammadiyah. Saya anggota juga Pak di Tangerang Selatan. Dulu beberapa kegiatannya saya ikut. Dan saya ngajar dulu, dan kemudian saya Pak Hasan di Muhammadiyah, saya ngajar saya juga di sini. Tapi belakangan saya kemudian tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi karena memilih tidak berbendera. Cukup bendera saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi yang unik, Buya Hamka dan ayahnya begitu juga berdiri Muhammadiyah.
Mereka sebenarnya bertasawuf. Muhammad Darwis alias Syekh Ahmad Dahlan itu sebelum ke Makkah belajar kepada Syekh Shalih Dahlan. Syekh Shalih Dahlan ini mensyarah kitab hikam dalam bahasa Jawa. Tahu syarah, mengurai. Jadi Syekh Ahmad Dahlan bisa bangun Muhammadiyah itu karena beliau pernah belajar ketulusan. Maka beliau mengatakan jangan hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Itu kalau orang nggak bertasawuf nggak ngerti. Itu basicnya adalah al-ikhlas. Kalau nggak nyampe. Banyak orang yang dompleng satu pergerakan karena ingin hidup di situ. Sedangkan pendiri mengatakan jangan hidup dari situ, tapi hidupkan. Kenapa? Itulah terjemahan intan Rasulullah. Bantulah Allah lewat pergerakan, maka Allah akan jamin hidup. Jangan mencari jaminan hidup. Ini perbedaan pergerakan mereka, karena basic mereka sufi. Maka dulu Buya Hamka rutin menulis di Panjimas Kulit tentang tasawuf. Saya lirik-lirik lama itu. Ternyata tasawuf beliau tasawuf Imam Ghazali. Tasawuf Imam. Ternyata awal beliau pindah ke Jakarta, belum ngajar di Tanah Abang. Ngajar pakai kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita berharap nanti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai juga mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Oh, hadis dhaif. Ayo kita uji hadis dhaifnya di mana? Ya. Jangan-jangan antum cuma dengar dari orang hadis dhaif. Baca dulu, hitung dulu hadis berapa hadis dhaif. Kalau cuma karena ada hadis dhaif di satu kitab, kalau kita buang kitabnya, maka akan banyak kitab-kitab hadis kita buang. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada hadis dhaif di dalam. Imam Muslim punya kitab yang lain, Al-Muhdad dalam ilmu hadis. Imam Tirmidzi mengatakan semua yang di dalam kitabnya sudah Tirmidzi itu boleh dipakai. Ma'mul lebih kecuali 2 hadis. Padahal itu hadis. Ya semuanya ada yang sahih, hasan, dhaif. Tapi kata dia ini boleh diamalkan. Ma'mul lebih kecuali 2 hadis. 2 hadis kita teliti, ternyata hadis dhaif, dapat sahih secara sanad, tapi tidak sahih secara fikih. Ya. Karena kita lagi nggak bahas ilmu hadis, kita bahas tasawuf ya. Buya Hamka lahir dari keturunan mursyid Paruna. Ternyata ayah beliau Haji Rasul Syekh Abdul Karim, mursyid 3 Tariqah. Ini diteliti oleh salah satu sahabat kita lagi rihlah di Kandar. Pemuda Khalis Apriya Putra, peneliti manuskrip. Dia mendapatkan manuskrip di Maninjau, tulisan daripada Haji Rasul. Ternyata beliau punya murid-murid tarikat Nasyabandiyah dan musik-musik yang diangkat nanti. Dari siapa beliau ngambil? Dari ayahnya Syekh Abdullah. Syekh Abdullah ini teman Syekh Ahmad Khatib Al-Nawawi. Temenan. Syekh Abdullah ini memegang kemursyidhan tarikat Nasyabandiyah, Khalwatiyah dan Ba'lamiyah. Dari situlah lahir pergerakan Muhammadiyah awal di Padang Panjang dan Hijau. Dari orang-orang yang dulu bertasawuf, tapi fikihnya berbeda. Gak usah jauh-jauh ke negeri kita, bahkan di tanah Arab sana yang sudah pernah ke Mesir kayak Ustaz Taufik, orang mazhab Maliki mursyid kalau bismillah tidak didaharkan, subuh tidak kunut. Cuma Muhammadiyah bukan Maliki juga. Muhammadiyah itu nggak tahu ini mazhab sendiri apa nih. Nanti konfirmasi ke beliau ya. Kita pergi ke Irak.
Jika mereka tidak Syafi'iyah, mursyidnya tidak berkunut. Mursyidnya tidak menjaharkan basmalah, dia baca basmalah, tapi tidak dijaharkan. Maka teman-teman jangan salah paham. Tidak ada keharusan seorang bertarikat sufi kunut, tidak wajib. Ya? Tidak mesti orang bertarikat itu bismillahnya dijaharkan. Itu gak ada urusannya, itu urusan fikih. Urusan apa? Fikih. Benar, betul. Waktu itu ke Mesir, ada mursyid tarikat bismillah tidak dijaharkan. Maka jangan gagal paham. Aswaja ahli sunnah itu tidak mesti berkunut, tidak mesti bismillah dijaharkan, kecuali masjid mengatakan masjid kita ahli sunnah bermazhab Syafi'i, baru dia bismillah dijaharkan berkunut. Saya yakin kalau Ustaz mungkin di masjid Wasiliyah juga bismillah dijaharkan. Katanya dulu ini musola ahli kelas ya. Terus ada Takwa Muhammadiyah, harusnya sesekali umur, sesekali biar wakafnya aja, biar kelihatan di masjid persatuan umat. Amin, ya, sesekali. Antara fikih dan tasawuf ini dua hal yang berbeda. Namun sebenarnya ini berkaitan. Kita sering mendengarkan segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat Islam, iman, ya benar. Tapi jarang yang bahas nikmat ihsan itu nikmat bertasawuf. Itulah yang disebut oleh Muhammad tasawuf modern. Kumpulan dari tulisannya Manjimas, hasil bacaannya terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah. Beliau berguru kepada Abu Ali Al-Farnadi. Nama Abu Ali Al-Farnadi tertulis dalam silsilah orang bersuluk. Saya lihat di sekitar Medan ini banyak sekali suluk-suluk. Arah sana ada suluk-suluk, arah sana banyak sekali. Sampai ada namanya Bandar Khalifah. Kalau di Riau ada negeri 1000 suluk, di sini Bandar Khalifah. Tiap kali ada Khalifah Khalifah. Produser Khalifah. Khalifah di sini bukan Khalifah Ataturk, Khalifah Islamia, bukan. Khalifah berarti pengganti guru, musuh. Maka dalam hal ini sebenarnya antara orang-orang yang sekarang menyebut dirinya Muhammadiyah dan orang-orang yang menyebut dirinya Naqsyabandiyah itu ada hubungan spesial dalam keilmuan tasawuf. Bedakan ilmu tasawuf dengan bertasawuf. Misalnya kalau kita sebut tasawuf harus mati. Imam Abu Ali Al-Farnadi, silakan dicek kalau sudah baca Ihya Ulumuddin semua, nanti ketemu nama beliau di situ. Ya. Itu orang yang disebut dalam silsilah Thariqah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya Ismul Jalalah, menyebut nama Allah, Allah, Allah di kalbunya. Itulah amalan dari ayahnya Muhammad yang bawa Muhammadiyah itu ke Sumatera Barat. Murid-murid beliau yang datang ke sini, ke Medan, murid beliau datang kemana-mana, itu yang menyebarkan Muhammadiyah sampai ke Singapura dulu. Murid-murid dari Haji Rasul mendirikan Muhammadiyah. Lalu perbedaan apa yang kemudian banyak umat gagal paham? Orang mengira kalau bertasawuf itu mesti yasinan. Kalau Haji Rasul bertarekat dengan yasinan itu beda, yasinan berfitri. Karena dia punya guru namanya Syekh Bakri Syafar.
Sulaiman Rasuli, Syekh Sulaiman Rasuli juga punya guru. Bagi siapa? Lewat jalur Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Itu jalur kakek guru jatuhnya. Mereka sama-sama kan kitab I'anatul Talibin, tapi beda pemahaman. Kitabnya sama, beda pemahaman. Mereka sepakat kalau kirim doa, kirim Fatihah, kirim bacaan sampai sepakat. Tapi mereka tidak sepakat mengenai makan-makan di rumah orang yang wafat. Itu aja bedanya di fikih. Syekh Haji Rasul Ayah Uli Hamka pakai hadis Isnamu di Ali Ja'far ta'aman, buatkan bagi keluarga Ja'far makanan. Fa'inumulan Isnilumul maut, karena mereka sedang dirundung duka. Karena Ja'far pergi berperang, tidak pulang kecuali namanya. Kabar berita mengenai wafatnya. Maka Nabi hibur keluarganya, bukan orang sekampung suruh buat makanan. Ini salah juga nih. Ya, ada yang menggunakan dalil ini, yang sunnah itu kita bawa makanan, kayak nanti lagi ngomong ke keluarganya. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Coba orang sekampung buat makanan, berarti nggak ngerti fikih, nggak ngerti asbabul wurud. Maka kita kalau baca hadis harus ngerti asbabul wurudnya. Konteksnya hadis muncul kenapa? Beda dengan imam yang lain. Syekh Sulaiman Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamnya, kawannya, ya, apa muridnya? Al-Wasiliyah itu nggak tahu kawan apa muridnya itu. Mungkin ada kawannya yang muridnya. Beliau memahami bukan hadis itu, memahami dengan hadis Imam Muslim. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftuzila, ibuku jatuh dari kendaraan mati. Walau belum sempat berwasiat. Afatasaddaq anha, afatasaddaq bihi anha, apakah aku bersedekah kepadanya siapa? Kata Nabi, bala. Maka diriwayat tambahan setelah itu dikatakan, saksikan oleh Rasulullah, ini kebunku, di situ ada pohon kurma, di situ ada telaga, semua makanan di dalamnya aku sedekahkan atas nama ibu. Itulah dalil orang membolehkan makan di rumah orang yang meninggal, syaratnya punya dan utang. Itu dia punya kelebihan. Dan yas'aluna kama la yunfiqun. Mereka ditanya tentang apa yang mereka infakkan. Qulil afwa, yang diinfakkan itu kelebihan, kelebihan. Makanya para asatidz aswaja ini bilang jangan paksa umat. Kalau ada yang meninggal terus harus kasih makan. Kalau mau baca Quran aja, mau sholawat aja. Katakan kepada sahibul bait, kamu tidak usah sediakan apa-apa, kami cuma pengen doa di sini, menghibur kalian. Kalau perlu kita yang bawa. Orang sekarang dikasih duit, dikasih nasi, beli mana? Dikasih duit, kasih nasi, beli mana? Pura-pura nggak mau ya. Kasih duit. Maka saya anjurkan teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun, di Jakarta sudah begitu. Orang kalau meninggal itu pada mengumpulin duit untuk sahibul bait. Kalau nggak antum membid'ahkan makan-makan, kasih duit aja. Orang nggak butuh makanan itu. Baik. Tasawuf akhlak. Ya, tadi Ustaz Maulana sudah menyebutkan ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlak. Itu pembagian orientalis. Kalau kita nggak bagi begitu, ya. Kalau kita membagi tasawuf dua, ilmi nazari, ilmi amali, dua. Ini pembagian saya. Ya. Ilmi nazari, keilmuan teoritis, bahan diskusi. Nah, itulah para doktor-doktor di kampus itu boleh buat ngomong Ibnu Arabi, ngomong Ghazali. Pembahasannya kitab-kitabnya sudah luar biasa. Itu kan tasawuf itu kan bukan masalah kita. Tasawuf itu bukan urusan bisa baca kitab atau tidak. Tasawuf itu urusan qalbumu hidup atau tidak. Kamu bisa baca hatimu atau tidak. Itu urusan
urusan tasawuf. Maka bedakan ilmu tasawuf dengan tasawuf. Harus ada yang kedua. Tasawuf ilmiah, amali, lalu diamalkan. Dan itu jalannya cuma lewat thariqah. Buya Hamka berthariqah kan? Yang thariqah Buya Hamka, thariqah Imam Ghazali. Karena beliau punya sanad kepada Imam Ghazali. Lewat ayahnya, lewat kakeknya, beliau punya sanad kepada Imam Al-Ghazali. Berarti bertarikat itu ada yang berbaiat, ada yang tidak. Untuk bertasawuf tidak mesti berbaiat. Tasawuf itu pelajari ilmunya, amalkan akhlaknya. Itu sudah disebut bertasawuf. Cuma itu thariqahnya thariqah am, thariqah umum, antri di situ, mau khususnya. Maka Buya Hamka di akhir hayatnya dekat dengan Abah Hanum, dihikayatkan oleh murid-murid Abah Hanum kepada kami. Buya Hamka masuk ke kamar Abah Hanum, keluar air matanya berlinang. Lalu beliau mengisi, menyampaikan kalam, kayak ceramah. Salah satu kalam beliau, tidaklah hamka kecuali hampa. Jadi beliau menghampakan diri ketika bertemu Abah Hanum. Basic beliau, dalam buku beliau judulnya Ayahku, beliau menceritakan tentang di dalam darah saya ada dua darah, ada darah padri, ada darah sufi. Karena dari jalur ibunya dia keturunan padri, sehingga saya jalur ayahnya jalur sufi. Maka Buya Hamka tidak mungkin nanti tasawuf. Maka siapapun cinta Buya Hamka, Muhammadiyah dia, Nahdiyah kah, Wasliyah kah, ataupun bukan, tidak mungkin anti bertasawuf. Sepakat? Jadi kalau ada orang anti tasawuf, musuhnya Buya Hamka. Dan kalau ada orang anti tasawuf, berarti memusuhi pendiri Muhammadiyah, Syekh Ahmad Dahlan. Dan yang paling lucu, ada orang Wasliyah anti thariqah, ya, Wasliyah PA. Mana ada Wasliyah begitu? Wasliyah berthariqah. Seperti NU juga berthariqah. Bedanya thariqahnya dizahirkan. Kalau Muhammadiyah, thariqahnya disembunyikan, dijadikan azas-azas. Itu juga bedanya. Kalau thariqahnya Wasliyah bersuluh berthariqah dengan thariqah tertentu, sedangkan Muhammadiyah thariqahnya thariqah pergerakan. Yang satu membangun jiwa, yang satu membangun raga. Maka ada nggak rumah sakit Al-Wasliyah? Yang ada rumah sakit, tapi ada nggak rumah suluk dibuat oleh Muhammadiyah? Yang ada, ya masih Wasliyah punya. Jadi seharusnya mereka ini saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Nah itu akhlak. Masih ingat kajian saya tentang Islam Iman Ihsan? Ya, Nabi ditanya oleh Sayyidina Jibril, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Satu lagi akhir zaman 4. Maka bagian dari agama kita ini bagi 4. Seperempat bab Islam ini lahirlah ilmu fikih. Dalam fikih muncul mazhab. Sebenarnya yang bermazhab itu cuma ulama, orang awam itu ulama aja. Ya. Jadi enak jadi orang awam untuk bisa pindah-pindah mazhab. Yang nggak bisa itu ustaz-ustaznya, dia harus berfatwa satu mazhab. Cuma dia pakai mazhab yang juga. Yang kedua, al-iman, melahirkan ilmu aqidah. Yang saya tadi sebutkan, pendiri Muhammadiyah, pendiri Wasliyah, akidahnya sama-sama Asy'ariyah. Buya Hamka itu ngajarin sifat rububiyah.
Ayah Nabi Hamka Haji Rasul itu mengajarkan sifat 20. Tapi mohon maaf, saya sudah jarang dengar orang Muhammadiyah belajar sifat 20. Ini PR besar kita nih. Iya, besar. Karena Abraham, coba buka Tarjih Muhammadiyah halaman depannya. Itu jelas akidahnya persis seperti akidah Sunnah Asy'ariyah. Cuma nggak dibunyikan. Yang pembukaan itu tentang akidah. Itu bisa disyarah itu kalamnya. Saya punya buku Tarjih Muhammadiyah itu sudah lama, lengkap semua jilid. Akidah Asy'ariyah. Kenapa harus disebut Asy'ari? Karena beliaulah yang meriwayatkan akidah Ahlus Sunnah. Ada 3 imam: Asy'ariyah, Maturidiyah, Thaawiyah. Ini soal yang berapa Ustaz? Bukan, Thaawiyah. 9, tapi sudah terbatas. Ya, nanti kita yang jarang dikaji orang itu akidah Imam Thahawi. Imam Thahawi ini muhaddits kami, ahli hadis. Maka banyak orang mencatat nama beliau untuk memasukkan akidah ahli hadis. Mungkin untuk Muhammadiyah zaman now cocok tuh akidah Thahawi. Kalau yang disebut Asy'ari tapi disebut saja akidah kami Thahawi. Ini bocorannya. Nanti kalau mau dengerin di situ di awal pasti dari insyaallah. Dan yang ketiga, al-ihsan. Ihsan itu coba di situ. Ini fokusnya sebentar. Ihsan itu secara harfiah artinya membaguskan, menyempurnakan. Kalau dulu Bapak Ibu sahabat pernah diperhatiin guru lagi sekolah, lagi belajar, itu bersikap yang bagus kan? Kalau kita ketemu guru kita di depan, kita akan mencoba mengikutinya dengan penuh seksama, karena kita berhadapan dengannya. Kalau lagi ujian, kita merasa diawasi. Itulah ihsan. Jika dalam bab akliyah belajar secara intelektual, kita butuh guru yang mengawasi, butuh guru yang dipandang. Kenapa dalam bab rohani kita menolak adanya guru? Gak usah ada guru, langsung ada kepada Allah. Antum berhenti sekolah kalau gitu. Semuanya jangan sekolah, karena sekolah itu intinya berguru. Maka ihsan itu jika belum merasa dipandang oleh Allah, maka rasakanlah dipandang oleh guru. Jika hadir rasa itu, baru kita bisa merasa memandang guru. Disuruh menyerahkan ikatan cinta antara guru dan murid. Cinta ini bukan cinta syahwat. Ini cinta nur, cinta cahaya dalam qalbu yang membuat seorang murid mendoakan gurunya setiap saat. Imam Ahmad bin Hanbali mengatakan, "Mundu arba'ina sana." Sejak 40 tahun yang lalu, aku selalu mengirimkan doa di dalam doaku untuk imamku, guruku Asy-Syafi'i. Jadi selalu Imam Ahmad itu berguru. Salaful Ghazali berguru. Antum bukan Imam Ahmad, bukan Imam Ghazali, terus bilang gak usah berguru. Ya? Maka benarlah kalau mereka Allah syekh walahu fasyaikhun syaitan, yang tidak berguru, gurunya setan. Setan bisik-bisik dia. Baca buku aja. Ya baca buku itu namanya berguru, tapi tidak ada orangnya. Kalau baca buku bisa salah paham, bisa nanya buku, bisa nggak nanya buku? Ya bisa. Buku nggak bisa jawab. Tapi kalau ada guru yang tunjuk, kita bisa mengenal jawabannya. Maka disitulah muncul dari tasawuf itu metode itu kemudian disebut thariqah. Kurikulum thariqah ini ada yang bernama kurikulum yang dirumuskan Imam Baharuddin Shah Naqsyabandi, bernama Naqsyabandiyah. Ada yang kurikulum disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yang disebut Qadiriyah. Ini kurikulum menerjemahkan Quran bukan buatan imam. Dia cuma menyusun dari Quran Sunnah, zikir apa yang cocok untuk murid.
Jadi tarikan itu bukan buatan imam, tapi disusun oleh imam dari dalil-dalil yang sahih menurut dia. Kurikulum sama, mursyidnya beda, sama-sama rumah makan Padang, rasanya beda, sama-sama rendang rasanya beda. Yang beda siapa? Yang masaknya, yang masak itulah mursyid. Jadi jika ada rumah makan gak enak, jangan salahkan pemakannya, tapi salahkan ya siapa nih? Cecep. Cuma maksudnya. Oke, maka saya mengimbau hari cari guru, jangan berhenti guru. Selevel ulama besar berguru, apalagi kita. Dan terakhir akhir zaman kita bahas mulai waktu. Insya Allah. Mari sempurnakan agama dengan 4 pilar: Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Allah Ta'ala. Dan pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Buya mengenai Kemendikbud nomor 30 2021 tentang hubungan bebas di kampus, tentang Kemendikbud hubungan bebas di kampus yang Hubungan bebas itu apa? Itu tanya ke Pak dosen aja. Saya dosen swasta dan tidak ada urusan dengan menteri apa kebudayaan, dan urusan mereka. Mungkin saya nggak pakar jawab. Nanti jawab Pak dosen. Ini Pak dosen semuanya. Ini Bu ya, kapan kita merasa bahwa kita sudah boleh pintar korikor lain karena ada yang berkorikor lebih dari satu jenis korikor? Boleh nggak dokter lebih dari satu? Boleh, selesai dulu dokternya. Jangan ngaku dokter 3 kalau wisudanya cuma sekali. Ini kawan ngomong, tolong saya Pak. Cuma ini wisudanya cuma sekali. Betul. Sebenarnya orang itu bertorikor itu cuma ngikut aja. Yang disebut torikor dan yang kita pakai tiap hari, yang kita amalkan. Torikor itu cuma metode, tujuannya ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Surah Al-Ahzab. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Metodenya boleh keluar. Dulu Syekh Ahmad Dahlan torikornya Syadziliyah, Syekh Sulaiman Rasuli itu torikornya Naqsyabandiyah. Kalau di Bandung sana ada namanya Maulana Syekh Nahwali, torikornya mana? Ada Syadziliyah, ada Qadiriyah, ada Pahlawi. Buya Hamka punya ayat torikor ketiga, Khalwatiyah, Pahlawiyah, Naqsyabandiyah. Boleh-boleh aja. Ya, atau orang S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya kayak tutornya ada tutor, LC, MA, MA, kan gitu, 3 ya. Mandarin asli, MA itu Mandarin asli, kirain mahkamah. Ya, jadi boleh berkorikor banyak, cuma bereskan. Jangan ngaku banyak torikoh kalau belum terlaksana. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir Pak, setelah itu kita akan ini mungkin ada banyak orang awam yang bertanya, apa hukum mengadakan maulid Nabi? Orang Muhammadiyah biasa buat bedah buku 70 tahun WHK, yaitu Maulid Kesilia Hamka, dibuat oleh orang dia haul. Kalau orang Wasiyah itu haul itu pakai bahasa Arab. Haul. Ya, haul itu kan 1 tahun, sanah wahidah, sanah kamil. Maulid Nabi itu tidak hanya haul ulama, tapi haul sumbernya ulama. Peringatan bedah buku sayyidnya para ulama. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu 2014 umroh itu Sayyidina nggak ada orang baca lagi khutbah.
Pas kita umroh tahun berikutnya sudah ada perubahan, ada rotasi-rotasi. Khotibnya kalau baca khutbah itu kan kayaknya Allah SWT Sayyidina Muhammad, tapi dia bukan orang Rasulullah. Sayyidina kemarin kan Bapak Ibu yang kalau orang maulid itu jangan dilihat namanya, lihat aktivitasnya. Gak ada di zaman Rasul. Ya di zaman Rasul emang ada itu Muhammadiyah Wasiliyah. Emang zaman Rasul ada Salafiyah. Emang zaman Rasul ada Sufiyah. Gak ada, semuanya gak ada. Jika standar bid'ah itu sesuatu yang tidak Nabi buat, maka antum ini semuanya pelaku bid'ah semua. Karena Nabi tidak pernah buat pengajian Kamisan ini. Benar? Kawan memikirkan maulid, tapi pengajian hari Minggu. Ada yang tersungking. Kalau pengajian hari Minggu, diganti biar orang mikir pengajian Ahad, sama aja Ahad Minggu kan tidak bahasa ada. Emang Nabi rutin dari Ahad. Itu lebih bid'ah. Sekarang orang mau buat maulid mengenang zat orang sosok yang mengajarkan ilmu yang kita pakai ini, terus nggak boleh. Dalil bermaulid itu Nabi sendiri yang mengatakan. Usuila al-sawmi yawmul isnain, faqala dzaka yawmul wulidtu fihi, rawahu Muslim, hadisun sahih. Nabi ditanya mengenai puasa hari Isnin, lalu Nabi mengatakan itu hari aku dilahirkan. Wulidtu, maulidku, kira-kira begitu. Berarti boleh merayakan maulid, bukan hanya maulid Nabi, maulid Nabi itu boleh. Tanda syukur kita dilahirkan oleh Allah. Jika merayakan ulang tahun diri sendiri boleh, apalagi merayakan ulang tahun Rasulullah. Gak ada urusannya dengan kelompok agama seberang, gak ada. Kebetulan sama bukan berarti kita ikut mereka, dan itu tidak termasuk tasyabbuh. Tidak masuk kepada hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka. Dan perlu saya kasih tahu, ini hadis dipakai hadis dhaif. Siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka, hadis dhaif. Cuma Abu Dawud saya kata aku mendiamkan hadisnya, boleh dipakai. Ulama menjelaskan tasyabbuh fil aqidah wal ibadah wal akhlak. Tasyabbuh itu dalam aqidah, ibadah dan akhlak. Orang maulid ngapain? Sholawat. Ada orang agama sebelah sholat. Orang maulid baca kitab Barzanji. Memang orang agama sebelah baca Barzanji? Kan enggak. Apalagi orang maulid ngapain? Makan-makan. Memang ada orang sana makan kemudi habis maulidan. Bid'ah semuanya. Jadi teman-teman, jangan asal ngambil satu kitab. Ini kan yang ngomong Syekh Shalih Fauzan. Ijtihadnya keliru, dia mengatakan maulid sama dengan tasyabbuh bil nasrani, menyerupai Nasrani. Sedangkan yang pertama buat maulid dalam sejarah umat Islam secara besar-besaran itu Sultan Al-Muzaffar, Imam Ahli Sunnah, pemimpin yang adil, yang berjihad melawan kelompok-kelompok ahli bid'ah. Bukan Syiah, ya. Itu beda referensi kita berarti ya. Kenapa dia memaksakan referensi dia? Enggak boleh pakai referensi kita. Nah disitulah ketidakterbukaan pemahaman mereka. Bapak saudara yang berkata Allah, demikian kajian kita pada pagi ini. Kesimpulan sederhana, orang bertasawuf itu sumbernya ihsan. Ihsan itu merasa memandang Allah atau dipandang oleh Allah. Maka disitulah muncul akhlak yang sempurna. Semoga rasa ihsan ini muncul dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.